Salam buat kita semua, serakus buat anak-anak Bapak yang mengikuti pembelajaran di rumah. Kita akan memulai pembelajaran kita dalam pertemuan pada hari ini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen, dan kita boleh tetap sehat di dalam Tuhan untuk semangat memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan dan anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Kami akan memulai pembelajaran pada hari ini, dan biarlah kami boleh dilengkapi dalam ilmu pengetahuan, dan melalui itu semua boleh kami dapatkan dan kami terima dalam kehidupan kami, dan kami boleh hadirkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan dalam pembelajaran ini kami semakin semangat mengikuti, dan kami boleh mencintai yang namanya didikan, sehingga kami menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua kami dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, kepada anak Bapak yang ada di rumah, kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi pembelajaran Sau Pengharapanku. Sau Pengharapanku. Pertama yang perlu kita pahami adalah sau adalah alat yang terbuat dari besi yang sifatnya berat dan terikat, yang dilabuhkan ke dasar laut supaya kapal dapat berhenti. Sau merupakan salah satu peralatan kapal yang penting karena berfungsi untuk menahan kapal yang akan berlabuh atau berhenti di perairan atau pelabuhan. Nah, jika kita melihat di bagian yang kedua, ada gambar sau. Itu adalah seperti jangkar. Kalau pernah kita melakukan perjalanan ke pelabuhan atau menggunakan transportasi air, kita akan melihat jangkar yang begitu besar dan terbuat dari baja besi yang kuat, dan itu yang dipakai untuk menahan kapal ketika berlabuh agar kapal itu tidak terbawa arus dan diombang-ambingkan oleh air, maupun di sungai maupun di lautan. Kemudian dengan sau yang kuat dan kokoh yang ditambatkan di dasar laut atau sungai, kapal tidak akan goyah atau terseret arus hingga ke tengah sungai ataupun samudra. Jadi itulah fungsi jangkar atau sau yang digunakan untuk menahan agar kapal yang berlabuh tidak terseret arus hingga ke tengah sungai maupun lautan dan samudra. Kepada anak-anak Bapak, hal yang perlu kita pahami hubungan sau dengan pengharapan. Jadi kalau kita lihat apa hubungan sau dengan pengharapan. Jadi kalau kita lihat di poin ini, seperti kapal yang membutuhkan sau yang kuat agar tidak terseret arus dan tersesat, remaja pun memerlukan sau yang kuat dan kokoh agar tidak terombang-ambing oleh situasi dunia yang berbahaya.
Di tengah-tengah kehidupan remaja yang penuh dengan krisis, pengharapan berfungsi sebagai sau yang kuat dan kokoh. Nah, kalau kita lihat dalam berkembangnya zaman ini, dengan situasi lingkungan yang terjadi, komitmen dan prinsip bisa saja berubah. Ingat, kehidupan kita adalah kehidupan mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ketika kita memiliki komitmen yang kuat, memiliki sau yang kokoh, komitmen kita tidak akan mudah diombang-ambingkan atau mau dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting yang ingin Bapak sampaikan kepada kita, pengharapan adalah suatu power yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk bertahan dalam segala situasi, dan untuk melihat ke depan. Jadi pengharapan ini adalah suatu kekuatan yang memampukan kita untuk terus fokus ke depan, untuk memberikan kita kekuatan dan bertahan dalam segala situasi yang kita akan hadapi di dalam kehidupan kita. Jadi, selagi kita memiliki pengharapan, selama itulah kita akan berjuang untuk fokus kepada tujuan hidup kita. Ada 3 poin pengharapan yang benar. Nah, jadi di dalam poin ini kita mau memahami seperti apakah pengharapan yang benar. Yang pertama adalah pengharapan itu harus memiliki dasar. Nah, jadi ada sebuah komitmen dan prinsip sebagai dasar untuk memulai segala sesuatu yang akan kita lakukan. Yang kedua, pengharapan harus disertai dengan tindakan nyata. Ini namanya bekerja dan berdoa. Jadi pengharapan itu tidak hanya berhenti kepada hal berdoa, tetapi harus berusaha. Artinya, ketika kita bekerja dan berdoa, melalui doa itu kita bermohon kepada Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan disertai dan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang ketiga, pengharapan itu harus realistis. Jadi kita berharap harus sesuai dengan hal-hal yang nyata. Nah, jadi pengharapan itu bukan sifatnya imajinasi, bukan dunia hayalan, tetapi harus berpikir secara logika bahwa pengharapan itu harus secara realistis dan nyata. Jadi bukan seperti impian, bukan seperti hayalan, tetapi harus kita pikirkan secara nyata. Nah, jadi pengharapan itu adalah hasil ya. Jadi kita akan melihat hasilnya dari setiap usaha yang kita lakukan. Hal yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan di dalam materi pembelajaran pada hari ini, mengapa seseorang bisa kehilangan pengharapan? Jadi ini adalah pertanyaan, mengapa seseorang bisa kehilangan pengharapan? Yang pertama, mereka melihat persoalan itu sebagai momok yang menakutkan. Jika saat menghadapi persoalan, mereka segera putus asa. Jadi mereka melihat persoalan itu sesuatu hal yang menakutkan dan mereka mudah untuk berputus asa.
Yang kedua, tidak memiliki mental juang yang kuat. Nah, ketika gagal tidak mencoba lagi. Ya, harus mencoba ketika kita mengalami kegagalan. Nah, itu adalah sifat berjuang, ya, tidak berputus asa. Yang ketiga, adanya sikap terlalu menerima atau menyerah dengan keadaan, pasrah. Jadi, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita tidak memiliki sikap pasrah, tapi kita memiliki sikap yang terus berjuang, dan kita tidak memiliki sikap yang hanya menerima atau menyerah, tetapi kita harus bangkit untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi itu adalah poin mengapa seorang bisa kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Nah, lalu yang ingin Bapak sampaikan, tetaplah berpengharapan kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi dalam pengharapan itu, hal yang kita lakukan adalah berdoa, dan kita boleh bekerja dalam banyak hal, dalam hal tindakan kita, dalam hal perbuatan kita. Kalau kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka kita akan belajar yang sungguh-sungguh dalam hal ketekunan kita dalam belajar, ya. Tidak cukup berdoa, tapi kita harus belajar untuk mencapai nilai yang bagus. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat buat anak-anak Bapak, tetap sehat di dalam Tuhan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah menyelesaikan pembelajaran, dan biarlah kami sebagai anak Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.